Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah hati Anda didera rasa cemas akan hari esok? Tentang apa yang akan kita makan, atau bagaimana cara memenuhi kebutuhan keluarga? Ketahuilah, kekhawatiran yang berlebihan adalah tanda kita lupa pada Sang Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, dan tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah. Rezeki bukan sekadar angka di rekening, ia adalah napas yang lega, tubuh yang sehat, keluarga yang rukun, hingga ketenangan hati saat bersujud. Lihatlah burung-burung yang terbang di pagi hari dengan perut kosong, dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Jika hewan saja dipelihara, apalagi kita sebagai manusia. Tugas kita bukan menjamin rezeki itu ada, karena itu adalah urusan Allah. Tugas kita hanyalah menjemputnya dengan ikhtiar yang halal dan tawakal yang maksimal. Yakinlah, Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah alamat. Cukupkan syukurmu, maka Allah akan mencukupkan segalanya. Mari kita dengarkan apa kata Syekh Fahmi At-Tamimi beserta Ustadz Fauzi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang meyakini atau yang beriman. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat sekarang ini Allah meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah menambahkan keimanan kepada kita semua, sehingga pada akhirnya kita semua bisa meyakini kepada Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Mari di sini ada perlu yang kita pahami bersama, bahwa Al-Quran itu wahudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun, bahwa Al-Quran ini menjadi petunjuk dan rahmat untuk siapa? Untuk liqaumi yu'minun, ya. Ini untuk kaum yang meyakini atau yang beriman, ya. Ini kalau seumpama kita tidak beriman, Pak, ini betul memang tidak ngefek, Pak. Maka dari itu pentingnya kita duduk di majelis yang mulia ini supaya kita mengimani kepada Allah dan mengimani kepada firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fih, bahwa Alkitab Al-Quran ini yaitu la raiba fih, betul-betul memang tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, ya. Ini jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini, Pak. Jadi kenapa kita berkumpul di majelis setiap minggu 2 kali dan setiap hari ini, intinya supaya kita itu meyakini, Pak.
supaya kita beriman, supaya kita bertakwa, sehingga pada akhirnya ada efek daripada Al-Quran, Pak. Ya, mari kita belajar bersama. Ya, kita ngumpul di tempat yang mulia ini, selain kita berzikir juga belajar bersama. Intinya supaya bagaimana? Supaya kita bisa menahan nafsu, Pak. Ya, bisa menahan nafsu, dan kita selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Pahamnya? Allah akan menunjukkan jalan keluarnya, ya. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk melakukan semua perintah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Setelah itu, mari kita bertawakal kepada Allah dan belajar menyembah juga kepada Allah dengan ikhlas. Maka jangan ragu, ya, jangan khawatir, sebabnya Allah lah yang akan mengatur semua usaha kita, seperti rezeki kita, pekerjaan kita, jodoh kita yang belum punya jodoh, ya, seperti hutang kita. Ini janji Allah. Yang penting dengan syarat kita bertakwa dan beriman, Allah akan menyelesaikan semua urusan-urusan kita, Pak. Ini. Jadi maka dari itu betapa pentingnya kita beristiqomah ngumpul, ya, di majelis yang mulia ini, dan semua keturunan kita itu akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ini janji Allah, Pak. Janji Allah. Maka dari itu, mari kita tadabburi bersama surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3, ya. Kita tadabburi lewat tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini apa kata Allah? Mari biar waktu tidak terlalu lama, mari kita mulai dari wa may yattaqillah, ya. Di sini Allah berfirman, mari kita buka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, ya. Di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ini sangat perlu. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam semua apa yang diperintahkan, mengerjakan semua apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan semua apa yang dilarang baginya, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari urusannya, ya. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, yakni dari arah yang tidak dideteksi dalam hatinya, ya. Ini Allah akan memudahkan. Di sini penjelasan dalam tafsirnya, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Yazid telah menceritakan kepadaku, Kahmas Ibnu Hasan telah menceritakan kepada kami, Abu Salil, ya, dari Abu Dzar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW membaca ayat ini, yaitu firman-Nya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ini, Pak, yang memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, ya.
Ini At-Tolak ayat 2 sampai 3 hingga akhir ayat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Pak. Ya. Mari kita ambil artinya aja sebabnya waktunya mepet. Di sini dalam tafsirnya Nabi Muhammad bersabda kepada Abu Dar namanya ya, ini sahabat. Hai Abu Dar, seandainya semua manusia mengamalkan ayat ini, nescaya mereka akan diberi kecukupan. Ya. Abu Dar melanjutkan bahwa lalu Rasulullah SAW membaca ayat ini berulang-ulang. Ya. Ini saking pentingnya. Nabi Muhammad membaca ayat ini berulang-ulang kepadanya, kepada Abu Dar ini, hingga dia merasa mengantuk. Ya, ini saking pentingnya Nabi diulang-ulang. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Abu Dar, apakah yang akan engkau lakukan bila engkau keluar dari Madinah?" Ini pertanyaan Nabi kepada Abu Dar. Kata Abu Dar, aku menjawab, aku akan berangkat menuju keluasan dan ketenangan, dan aku akan berangkat salah seorang dari pelindung kota Mekah. Ini. Jadi Rasulullah SAW bertanya, apakah yang akan kau lakukan bila kamu keluar dari kota Mekah? Ini pertanyaan Rasulullah, Pak ya. Aku menjawab, kata Abu Dar ini, aku akan berangkat menuju kepada keluasan dan ketenangan, yaitu di negeri Syam dan Baitul Maqdis. Ini kita bisa mengambil kesimpulan nanti. Jadi Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah yang akan engkau lakukan bila kamu keluar dari negeri Syam? Aku menjawab, kalau begitu demi Allah yang telah mengutus engkau dengan hak, aku akan meletakkan pedangku dari pundakku, yakni berhenti berjihad. Ini kata Abu Dar. Jadi Rasulullah SAW bertanya, apakah ada yang lebih baik dari itu? Ini kata Rasulullah, aku balik bertanya. Ya, Abu Dar bertanya kepada Rasulullah, apakah ada yang lebih baik dari itu? Ini, ya. Jadi Rasulullah SAW menjawab, kamu tunduk patuh kepada pemimpinmu. Nah ini kata Rasulullah, Pak. Kamu tunduk dan patuh kepada pemimpinmu. Jadi tidak usah kesana kemari maksudnya. Sesuai apa yang disampaikan guru, yang dipesankan guru kepada kita semua. Ya, sekalipun dia adalah seorang budak Habsi, hamba sahaya dari negeri Habsah. Ini beri contoh paling rendah sama Nabi. Ini kamu tunduk dan patuh kepada pemimpinmu. Nah, ini. Jadi supaya tidak bimbang, jangan ragu pergi kemana ke sini ya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Mansur Ar-Ramadi, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Ubaid, telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir dari Sitir Ibnu Sakal ya, mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sesungguhnya ayat yang paling global dalam Al-Quran adalah firman-Nya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ini An-Nahl ayat 90 ya. Dan ayat yang paling besar mengandung jalan keluar dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ini Pak, ini sangat penting sekali ya. Sebabnya kita ini sebenarnya mencari solusi ini ya, yang sangat penting. Di dalam kitab Musnad ya, Imam Ahmad disebutkan bahwa telah menceritakan kepadaku
Mahdi ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Muslim dari Al-Hakam ibnu Mus'ad ya, dari Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah bin Abbas dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah ini Pak. Jadi diantaranya jalan keluar itu selain kita berusaha untuk bertakwa dan supaya memperbanyak istighfar. Barang siapa yang memperbanyak bacaan istighfar, maka Allah akan mengadakan baginya dari setiap kesusahan pemecahan, dan dari setiap kesempitan jalan keluar. Ini Allah memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ini kalau dipikir Pak, memang resep untuk bahagia dunia akhirat Pak. Ya. Ini mari selanjutnya di sini ada hadis Nabi juga menceritakan kepada kami, Waqi' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah ibnu Isa, dari Abdullah ibnu Abul Jad, dari Thauban yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la yuhramul rizqa bidzambi yusibuhu wala yaruddul qadar illa du'a wala yazidu fil umri illal birru. Ya, sesungguhnya seorang hamba benar-benar tersumbat rezekinya disebabkan suatu dosa yang dilakukannya. Ini Pak. Ya, berarti dosa ini memang menyempitkan hidup Pak. Ini dari sabda Nabi di sini sudah jelas Pak ya. Di sini dan tiada dapat menolak takdir kecuali doa ya. Ini maksud di sini ini perlu difahami bahwa ada yang mubrom ya, seperti maut ini termasuk mubrom. Jadi la istakhiruna sa'ata wa la istaqdimun, ini tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kalau sudah kontraknya habis ya habis Pak ya. Ini di sini kalau pembagian takdir itu ada dua Pak ya. Jadi tidak perlu diperinci di sini sebabnya waktu ya. Dan tiada dapat menambah usia selain dari kebaikan. Di sini betul berdoa panjang umur boleh Pak. Tapi kalau kontraknya habis, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Tapi apa yang ini maksud menambah itu, yaitu yang menambah usia selain dari kebaikan. Dan tiada yang dapat menambah usia selain dari kebaikannya ditambah oleh Allah. Jadi minta panjang umur itu bukan 10 tahun nanti ditambah 10 tahun lagi seumpama, bukan begitu Pak ya. Tapi wala yazidu fil umuri illal birru. Ya, kebaikannya yang ditambah oleh Allah. Di sini selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan Imam Abu Khatim di sini dengan artinya Ibnu Abu Khatim mengatakan pula telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Husain, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ali, Hasan ibnu Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibrahim, ya, telah menceritakan kepada kami Fudail dari Hisham ibnu Hasan dan Ibnul Hasan ya, dari Imran. Di sini bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk Allah, maka Allah akan memberinya kecukupan dari semua
biaya memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk dunia, maka Allah menjadikan dunia menguasai dirinya. Jadi semakin tamak maksudnya, Pak. Ya, semakin tamak. Jadi firman Allah di sini, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya, ya. Di sini sudah jelas sebenarnya resep-resep apa yang Allah resepkan dari dalam Al-Qur'an ini untuk kehidupan bahagia dunia akhirat, Pak, ya. Tetapi kadang-kadang kebanyakan kita itu dipalingkan oleh setan, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa Allah menjauhkan dari godaan setan yang terkutuk, sehingga pada akhirnya kita bisa meyakinkan diri kepada Allah dan kepada Al-Quran, ya. Ini yang terakhir, ini penting sekali. Imam Ahmad mengatakan dalam menceritakan kepada kami Waqi', dalam menceritakan kepada kami Bashir Sulaiman, ya, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mempunyai suatu keperluan lalu ia menyerahkannya kepada manusia, maka dapat dipastikan bahwa keperluannya itu tidak dimudahkan bagi Allah baginya, ya. Dan barang siapa yang menyerahkan keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan kepadanya rezeki yang segera atau memberinya kematian yang ditangguhkan. Ini sabda Nabi. Jadi di sini keterusan ayat, innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, yakni melaksanakan ketetapan dan hukum-hukumnya terhadap makhluknya menurut apa yang dikehendaki dan yang diinginkannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya, wa kullu syai'in indahu bimiqdar, ya. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya, ya. Ini maksudnya juga berproses maksudnya, ya. Jadi jangan putus asa, yang penting kita ini faman tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah yang akan mencukupi, Pak. Enggak usah khawatir sebenarnya, tetapi kitanya yang salah sendiri, kurang beriman, kurang meyakini. Ini salahnya. Sebenarnya enggak usah kerja berat-berat, enggak usah kita lembur-lembur, ya. Sebenarnya ini inti daripada ayat surat At-Tolak ini. Kiranya cukup, mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita semua, dan mari guru kita untuk penjelasan untuk kita semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami kalau ada salah mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah video ini bermanfaat? Berilah like dan bagikan kepada yang lain. Amin. Memudahkan urusan kita, berikan kepada kita yang terbaik. Yang tambahan-tambahan kita perlu hadis tafsir, perlu dipahami sedikitnya untuk mempermudah kita untuk melaksanakan, ya. Ada pelaksanaannya ini biar gampang. Ya, semua apa yang disampaikan itu untuk mempermudah pelaksanaan daripada amal saleh, ya. Tambahan itu adalah apa yang telah diajar oleh para ulama kita sebelum kita. Maka kita menghormati ulama kita, maka Allah akan berikan ilmu yang berkah pada kita.
Amin, 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 amin. Lillah Rabbil Alamin. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat